sosial dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita kembali lagi bincang-bincang bersama salah satu manusia ataupun teman kita yang mempunyai, bisa dibilang beda dari yang lain, ya bisa disebut dengan indigo. Nah, di sini setelah hadir sosok yang saya sebutin tadi di samping kanan saya, nanti kita kenalkan nama beliau siapa. Sebelum kita lanjut untuk pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya bagi sahabat yang belum like, komen, dan subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu. Bagi yang belum ngopi, silakan ngopi dahulu. Oke sahabat, kita langsung tanya-tanya. Oh ya, sebelum kita tanya-tanya, kita mau kenalan dulu nih Bang. Siapa Bang namanya Bang? Nama asli apa nama samaran? Nama asli boleh, nama samaran boleh. Jangan salaman lagi corona kan? Iya. Kita harus 3M. Apa 3M? Menjaga jarak, memakai masker, dan ini mencuci deketan. tangan. Iya, tapi ada jarak. Oh, ada jarak. Ya. Oke, silakan Bang. Nama aku Rantau. Ya. Mungkin tadi sebelum datang sini memang udah beberapa merasakan suatu tempat ya. Iya. Dan stay di sini juga. Pertama kayak ada apa ya, kayak jenis pocong. Nggak tahu pocong itu pindah-pindah atau memang dari satu pocong atau pocong lain. Oke, sebentar saya potong dulu. Berarti pas kita datang tadi, Bang Rantau tuh udah ngerasakan energi yang ada di tempat ini. Di sini. Tapi pas kita jalan ke lokasi sini memang banyak sosok kunti, pocong. Nggak tahu kenapa di ujung sana kan ada danau. Oh, yang di ujung sana tadi? Ya. Ya, terus? Danau situ aku kayak bisa katakan mata belakang ya atau mata batin ya? Mata batin. Ya. Terus? Kayak ada keranda. Kayak ada keranda di pinggir danau. Di pinggir danau tadi. Ya. Oh, pas kita mau ke sini tadi tuh. Iya. Terus pas duduk sini di belakang kita ini ada anak kecil ingin ngajak bermain. Ada sosok anak kecil yang ingin ngajak bermain. Iya, tapi anak kecil itu nggak berani kesini. Kenapa tuh? Mungkin kan dia batas-batas kan kita nggak bisa ini ya. Di dunia mereka kan ada batas-batasnya yang mereka harus mencakup. Oh, jadi di dunia gaib itu ada batas-batas antara mereka dengan kita. Iya. Dan juga batas-batas tempat dia harus berpindah tempat atau bermain. Oh, berarti ada semacam wilayah. Iya. Oh, seperti itu. Ya. Iya, ini Bang Rantau nih ngomong-ngomong, bisa lihat seperti ini sejak kapan nih? Atau sejak kecil atau gimana? Oh, mau ceritain panjang ini. Boleh nih. Nggak apa-apa loh. Sahabat-sahabat di luar sana kan pengen denger tuh kisah dari Bang Rantau nih. Awal mula sebelumnya dari hal kecil ya, dari bayi ya, itu banyak kejadian hal aneh. Contohnya tuh? Contohnya ya dulu kan anak kecil kan biasa di ayunan. Iya. Ayunan tuh ada satu sosok ular. Kalau namanya di Palembang ini ya ularnya ular tedung sebetulnya, tapi ular kayak ular kobra gitu. Cuma ngeliatin aku, nggak berani matok. Oh, nggak berani matok ular tersebut? Iya. Terus? Nggak kelamaan, ular itu langsung turun dari ayunan itu, masuk ke belakang lemari, hilang dicari. Oh, begitu sosok ular tersebut dicari, langsung menghilang seperti itu? Iya. Terus? Kelang berapa minggu itu masih posisi bayi juga kan? Di atas kepala itu ular itu muncul lagi, pas betul di atas kepala. Yang lihat itu keluarga aku semua yang lihat. Yang lihat itu keluarga abang semua tuh. Ya. Aku nggak tahu kan kalau itu kan ular, mungkin ular biasa kan. Iya. Kenapa dulu waktu masih kecil tinggal di dekat sungai. Dekat sungai terus? Ya. Terus usiaku 3 tahun apa 4 tahun ya. Aku kan main ke tempat mamang, diajak almarhum ayah. Di sungai, ku duduk di tangga sungai, di tangga ujung sungai kan bermain air. Entah sadar entah enggak kayak sosok buaya putih. Oh, di pinggir sungai itu? Iya, mendekat di kaki saya.
Sampai bisa dikatakan sepupu ya. Heeh. Manggilku nggak sadar, dia manggil aku berkali-kali. Nggak lama itu dari cerita dari sepupuku sama almarhum ayahku ya. Nggak lama buaya putih itu tenggelam. Aku langsung ditarik, diangkat, langsung tiba-tiba dibilang di sebelahku tuh ada buaya putih. Kenapa? Nggak ada rasa takut atau gimana gitu. Berarti ya, abang nih dari kecilnya tuh udah punya cerita mistis tersendiri. Iya. Sudah ngalami seperti itu. Dari sosok ular itu, iya rata-rata kan kalau ular itu kan pada umumnya ketika dia melihat manusia itu kan agresif biasanya. Iya, langsung matok. Ini enggak. Dan juga kan konon kan di Sungai Musi ya, di Palembang ini ya. Orang yang tenggelam di Sungai Musi itu pasti nggak selamat. Aku 2 kali tenggelam itu selamat, alhamdulillah. Abang tenggelam di Sungai Musi selamat ya? Iya. Itu gimana tuh cerita bisa selamat seperti itu? Kronologinya? Cepat jadi nggak bisa diceritain itu cepat kali. Jadi nggak bisa di dalam proses itu cepat. Cuma teringat sadarku, aku langsung yang nolong kok orang yang sama. Yang nolong Bang Rantau orang yang sama pada saat nolong yang tenggelam waktu itu. Iya. Itu berarti kisahnya tuh cukup unik loh. Dari kecil udah mengalami kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar tuh. Kalau apa namanya tuh, untuk positif ke kitanya tuh bisa lihat seperti itu apa, dan untuk negatifnya itu apa tuh? Gimana ya positifnya? Aku nggak bisa ngambil kesimpulan positif negatifnya. Aku cuma bisa menerima. Iya. Karena ada nih anak-anak indigo tuh kan kadang-kadang dikucilkan. Iya. Kadang-kadang ketika kita berbicara kepada orang yang tidak paham ataupun tidak mengetahui tentang hal gaib itu, biasanya kita tuh diasuhkan. Frustrasi betul. Stres. Gimana ya, kita kan bisa lihat kayak gini kan. Kalau nggak salah lulus SMP kelas 1 SMA lah bisa dibilangnya. Setelah 1 minggu almarhum ayahku meninggal. Setelah 1 minggu almarhum ayah abang meninggal. Iya. Innalillahi. Terus? Meninggal itu awal mula ya penglihatannya jenis kayak jin-jin biasa gitu. Kayak aku berjalan, kayak ada anak di maghrib ya. Anak kecil bermain. Dan lucunya lagi anak kecil itu ku sapa, ngapain maghrib main? Dia nggak jawab sapaan aku, dia tetap masih bermain. Ya udah aku langsung pulang. Terus kejadian lagi pulang dari rumah paman, jam 2 malam ada cewek. Ku sapa pula yang lucunya lagi. Jadi anak kecil tuh menyapa, abang rantau tuh menyapa kembali. Iya. Terus apa jawaban dari anak kecil tuh? Dia nggak jawab, aku nyapa, ngapain? Maghrib main, pulang nanti ibunya lagi. Nggak dijawab, masih ngelilingin aku bermain gitu. Ya udahlah, masa bodoh lah gue bilang kan, anak orang juga kan. Kelang dari situ, beberapa hari dari situ, aku jam 2 malam pulang. Ngelewati satu pohon ya, bisa katakan pohon jambu air. Itu kayak cewek pakai kebaya. Cewek perempuan pakai kebaya. Ya. Jalan. Bodohnya lagi, lucunya lagi, kusapa pula. Mbak, ngapain? Mau kemana? Dia cuma nggak jawab, nggak apa, cuma nunjuk doang tuh. Iya. Ya udah, gue pikir ya udahlah, untuk apa mau itu kan. Ke jalan lagi beberapa langkah, ke tolnya udah kagak ada lagi. Nggak ada lagi. Mungkin itu jelmaan atau gimana tuh? Kurang tahu juga sih masalah itu ya. Berarti dari awal untuk bisa melihat seperti ini tuh hal yang kayak jin dulu dilihatin. Kayak pulang sosok anak kecil tadi. Ya, pulang malam kan, rumahku kan dekat sama masjid atau musola ya. Di tengah-tengah lapangan itu kayak ada sosok besar tinggi hitam. Besar tinggi hitam itu. Itu udah lama lihatnya tuh? Udah lama betul. Aku lulusan SMP kelas 1 SMA. Pas kejadian almarhum ayahku meninggal itu. Gak lama itu kan puasa. Bulan puasa, bulan puasa itu aku sakit. 1 bulan full. Iya. Cuma aku makan disuapin oleh ibuku. Dikasih kayak cacapan air gitu ya, air jeruk itu. Tiba-tiba udah selesai bulan puasa, lebaran, sembuh tanpa sebab. Sembuh sendiri tanpa sebab. Sebab. Dibawa ke dokter juga aku nggak ada penyakit.
Itu aneh juga loh tuh. Ya mungkin kuasa Allah juga Ya, kan, kuasa Tuhan kan, iya, ya. salah satunya itu. Nah itu Sudah mulai ah. kejadian sakit itu ya, mulai kayak korban kecelakaan di Mm-mm. jalan, korban apa gitu kan. Mm-mm. Munculan semua. Mm-mm. Muncul misalnya di jalan ada kayak kejadian beberapa tahun yang lalu, kecelakaan apa tangannya putus apa patah. Itu pasti kelihatan. Oh, terlihat itu. Iya. Kejadian yang lalu lah. Ya, pemakaman umum di malam hari, apa entah aku cuma lewat atau gimana. Itu pasti di kupingku dengar minta tolong, sampein ke keluarga atau apa jenis-jenis. Kayak ada bisikan, suara-suara orang minta tolong gitu. Seperti kesakitan kayak gitu. Kesakitan iya, Ya, minta ketakutan, tolong terus sampein maaf atau gimana gitu. Banyak orang. Jadi makanya itulah salah satu bukan aku nggak mau lihat kuburan. Oh, disebabkan oleh faktor yang itu. Ya. Faktor X tadi. Jadi untuk Bang Antam nih ceritanya itu cukup unik. Dari kecil beliau sudah mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar, yang tidak semuanya orang mengalami hal seperti itu. Ya, betul sekali. Jadi dan untuk apa namanya itu, untuk anak indigo seperti ini kadang-kadang Bang itu suka dikucilkan, suka dijauhkan oleh orang-orang, suka diolok-olok oleh orang-orang. Tip untuk teman-teman yang lain supaya ketika kita dapetin olok-olokan dari teman-teman itu bagaimana Bang? Untuk tips-tipsnya itu. Kalau aku sih bukan jenis tip ya. Ya. Aku bagai untuk pribadiku sendiri aja. Ya. Bodoh amat mau bilang apa, aku gini atau aku gila atau aku sok tahu lah atau apa. Yang penting aku yang ngasain, aku yang jalanin. Kalian yang nggak tahu. Jadi sehari-hariku ku jalani dengan hal yang biasa, seperti yang kalian ngejalani, gitu aja. Jadi intinya jalani, enjoy, relax, woles, seperti itu ya Bang intinya. Iya. Jadi intinya masak bodoh ting. Orang mau bilang apa, yang penting kita tetap seperti kita sendiri gitu. Jangan jadi orang lain seperti itu. Kita peduli amat sih sama omongan orang, dia mau gini bilangin kita gini. Yang penting kita nggak ngasah seperti itu. Iya benar-benar. Yang penting niat kita ingin hidup seperti manusia normal. Nah kira-kira Bang di tempat kita ngobrol ini kira-kira ada aura atau sosok nggak di sini? Aduh begini. Kalau pas jaket naik kelihatan begini. Kalau pas jaket itu. Ya, kalau yang kata tadi belakang sosok anak kecil. Enggak, maksudnya yang di ruang lingkup kita nih, bukan yang di bagian belakang ini, yang di sekitar kita nih. Kira-kira tahu di samping atau di mana? Kalau di samping, kalau di ruang lingkup ini belum ada ya. Oh, belum ada. Yang tertangkap yang di luar ya? Di luar sama di sudut sini. Sudut sebelah kiri nih. Tuh. Dekat saya dong nih, Bang. Itu di bawah situ. Yang di sini? Iya, jenis pocong. Kok emang di sini kebanyakan pocong? Kenapa tuh? Mungkin tempatnya kali. Ya, pocong, kunti. Tempat berkumpul mereka mungkin. Kalau tempat kumpul sih kurang tahu, tadi juga sempat bergesekan energi juga sini, mual-mual. Benturan mual-mual enggak. Di area dari sebelah kanan. Dari area sebelah kanan? Iya. Itu benturan energi apa? Kalau boleh tahu. Pas ku lihat, pas ku deketin dengan energi itu ya. Tadi muncul kayak ada cahaya merah. Muncul seperti cahaya merah tuh. Ya. Dia ingin menunjukkan sesuatu tapi tidak mau dilihatkan. Ingin menunjukkan sesuatu tapi tidak mau diperlihatkan. Iya. Itu tahu nggak alasan sosok makhluk itu kenapa tuh? Mungkin alasannya kalau dia tuh pengen tahu ya, bahwa itu area dia ada di situ. Jangan ada yang mengusik. Oh iya benar juga tuh Bang. Nah itu sahabat, jadi cerita dari abang kita yang mempunyai keahlian ataupun kemampuan yang dikasih oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tidak semua orang memiliki kemampuan seperti itu. Hanya segelintir orang-orang yang Tuhan titipkan. Itu namanya bahasa tuh apa namanya itu? Kelebihan ya Bang? Ya, bisa dibilang kelebihan lah. Kita tidak bisa menolaknya, kita cuma hanya bisa pasrah. Iya benar. Oke, terima kasih untuk Bang Hanta untuk ngobrol-ngobrolnya malam ini. Terima kasih bagi sahabat yang di luar sana, ambil pesan positif dari obrolan kita malam ini.
dan buang pesan negatif dari obrolan kita malam ini. Yang intinya sekali lagi, jangan pernah takut dengan namanya makhluk astral maupun makhluk yang tak kasat mata. Iya, betul sekali. Itu saja intinya. Tanamkan keyakinan di dalam diri bahwa wahwa ma'akum aina ma kuntum, di mana saja kita berada Allah itu beserta. Itu saja sahabat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Rantau. Semoga kita bisa jumpa kembali. NKRI harga mati.